Kalau begitu misalnya ada masyarakat yang mengatakan Pak Edi Prabowo ini adalah menteri titipan, Anda pun nggak masalah dong? Nggak masalah. Gila lu. Seandainya lu di reshuffle, apakah siap? Bro, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lu kan orangnya Prabowo, orang-orang udah tahu. iya. Nah, Jokowi jadi presiden. Iya. Hubungan Anda dengan Pak Jokowi ini gimana, Bos? Saya waktu Pak Jokowi jadi gubernur, kan saya tim sukses Pak Jokowi juga waktu gubernur DKI yang pertama. Jadi dekat juga. Iya. Karena Anda tuh dicap sama netizen sama berita adalah menteri titipan. Ya nggak apa-apa. Biasa aja. Kok lu nyantai sih? Emang ngapain bos? Menjadi pejabat publik, apalagi menteri. Gue udah 3 periode dulu jadi anggota DPR. Oh iya betul. Tanya konstituen gue, gimana Edi Prabowo? Orangnya nyantai bro. Nyantai. Sayang aja di sini nggak ada organ tunggal gue. Lu nyanyi ntar. Lu thank you, lu ajarin gue sulap. Oh iya, nanti dia bisa main sulap. Tapi kan kalau dikata-katain orang juga bete dong, Bos. Enggak. Biarlah mereka ngatain saya apa saja. Yang penting setiap keputusan yang saya ambil itu akan membahagiakan dan mensejahterakan orang banyak. Nggak merugikan mereka. Nggak merugikan mereka. Yang jelas tugas yang Pak Jokowi minta ke saya adalah membahagiakan, membuat nelayan tertawa. Dan sekarang saya rasakan dari kunjungan saya di Sulawesi. Kenapa ini nggak keluar di berita? Kalau memang benar lu melakukan itu, benar nelayan happy, kenapa ini nggak keluar di berita? Aduh, gua nggak tahu ya. Mungkin memang harus gua mulai masa sekarang. Lu nggak tahu? Sekarang mungkin gua harus mulai roadshow ke pemret ya, biar. Oh, gitu. Padahal sebenarnya gua kan udah komunikasi, cuman mungkin tim gua kurang jago lah, kurang sejago tim. Dan memang saya juga kan nggak mudah untuk melawan orang populer. Oh, Ya kan, sementara kan gua nggak suka populer bro. itu risetnya ya. Ya, gue kan gak suka populer. Gue maunya ya jalankan tugas, jalankan. Pokoknya tahu-tahu ada aja hasilnya. Tahu ada hasilnya. Iya. Oke, karena tapi kalau udah ngomong begini artinya rakyat akan menunggu hasilnya, Bos. Oh iya dong, sudah. Sebagian kan sudah mulai terasa. Sudah Ini. terasa. Oke. Sektor perikanan meningkat, pertumbuhan di sektor ini, ekspor terus meningkat. Dan ini yang terus saya kawal, Bos. Ya, Bro. Ini kalau lu tahu juga lah, ada survei misalnya ketidakpuasan terhadap menteri-menteri. Nama lu masuk di sana. Ya, gak puas. Nah, pertanyaan gue gini. Pertanyaan gue bukan tentang masalah survei kepuasan atau ketidakpuasan. Menurut lu, apakah survei-survei ini bisa dimainkan apa tidak? Kalau kan gue kan S3 gue kan doktor bidang komunikasi. Artinya? Gue ngerti lah yang gini-gini kan bisa dibikin bro. Kalau lu mau bikin gua bagus terkenal dari survei, lu bisa bikin kok caranya, angle apa yang fokus. Tapi ya sudah nggak fair lagi kan. Biarlah ini ngalir. Kalau orang yang nganggap saya nggak bagus, kalau pada hakikatnya itu nggak bagus, ya saya akan perbaiki. Tapi kalau sudah bagus, saya akan tingkatkan terus. Walaupun tetap dianggap nggak bagus, ya itu resiko. Orang kalau dasarnya nggak suka, sebaik apapun yang kita bikin, sebaik apapun yang kita lakukan, akan tetap dibikin gak suka. Jadi ngapain kita harus berdebat lagi? Jalan aja. Jadi artinya bahkan survei pun bisa dilakukan sebuah framing dong ya? Oh iya dong. Itu kan ada ilmunya, ada rumusnya. Kalau yang disurvei orang yang gak suka saya, orang yang disurvei bukan nelayan, orang yang disurvei bukan pembudidaya, orang yang disurvei bukan petambak, orang yang disurvei bukan orang-orang yang di sektor kelautan dan perikanan. Tapi siapa sih yang berani gak suka sama lu? Lu kan serem. Enggak ya? Karena serem mungkin gak suka ya. Serem sih. Ada kaca. Aduh gue seneng banget nih acara ini. 3 jam gue bisa ngobrol ya. Kasian lo. Iya, tapi kan orang kan juga mikir gitu kan. Gak suka kan lawannya, Mungkin gue pesilat. Tapi dia tuh atlet silat, penang juara PON, terus ngurusin pencak silat, terus berhasil SEA Games 14 Asian Games 14 emas silat loh. Luar biasa. Jadi Anda tuh atlet ternyata. Saya Atlet. Oh, atlet silat. Atlet silat. Saya masih bisa loh mecahin hebel 6 biji. Masih bisa. Bisa matahin hebel 6 biji. Tapi jangan di sini, Bos. Enggak, jangan. Meja. Oh, jangan. Meja jangan. Bagus. Ini tempat nyari nafkah. Oh, iya benar. Dan menyebarkan berita. Betul, jangan di sini. Jangan. Main bulu tangkis juga jago.
Bisa bos. Wes, ketemu organ nyanyi. Itu tergantung bos. Jadi Pak Prabowo kan ngajarin saya gini. Kalau mau jadi wakil rakyat, mau jadi pemimpin rakyat, kamu harus pertama lakukan hibur mereka. Oh, hibur mereka. Hibur mereka. Bikin mereka tertawa. Jadi saya dapat arahan dari beliau satu lagi. Pemimpin itu dikatakan berhasil kalau bisa membuat rakyat kecil itu sing cilik iku iso gemuyu. Orang kecil itu bisa tertawa. Senang, iya. Ya, itu beliau katanya dapat dari gubernur mantan gubernur Jawa Timur, Gubernur Suryo. Oke. Dan sini saya saya teruskan itu akan lakukan. Ini kan bagus. Ya, contoh yang harus kita dorong. Yang harus kita tiru. Kalau saya tanya nih, Jokowi orangnya kayak gimana? Prabowo orangnya kayak gimana? Oh, kalau Pak Jokowi orangnya apa adanya. Jokowi orangnya apa adanya? Yang saya lihat dari beliau selama saya jadi anak buah beliau, orangnya simple, contoh ngurusin izin. Kalau izin itu bisa dilakukan sejam, saya bisa ngurus izin sejam kata beliau waktu di luar negeri. Kok di sini sampai bertahun-tahun? Okay. Pengawasannya pun nggak jelas. Izinnya susah, tapi ngawasnya nggak ada. Kenapa nggak? Izin itu kayak komitmen saja, surat, tanda tangan, baru dia lengkapin izin-izin, dikasih izin Simple masuk. Berarti simple. Ya? Oke. Terus yang hebat lagi apa? Tentang beasiswa. Beliau waktu itu mau memutuskan tentang beasiswa anak sekolah. Anak sekolah, beasiswa kuliah. Waktu itu ada yang mengusulkan untuk hanya terbatas yang akreditasi A. Akreditasi A karena bisa cepat kerja. Tapi saya termasuk salah satu yang ikut menyarankan, Pak, kalau akreditasi A, dan itu kan hanya sekolah-sekolah di kota, Pak. Ya, yang di kampus-kampus di kota, di yang daerah-daerah nggak kebagian, Pak. Betul. Kasihan Akhirnya nelayan saya, Pak. Kasihan yang lain juga, Pak. Yang mereka sebenarnya pengen sekolah, pinter, tapi nggak nyambung karena kampusnya nggak dapat jatah beasiswa. Jadi saran saya, Pak, ini udah bagus, kita pertahankan ini. Dan beliau langsung mau. Artinya apa? Untuk hal-hal masalah masyarakat, beliau itu nggak repot, langsung jalan, Hebat. langsung ini. Menurut saya, beliau sangat simpel dan nggak perlu berdebat. Oke, itu Pak Jokowi ya? Ya, harus ada terobosan. Harus ada terobosan. Berarti oke, hebat ya? Oh, iya dong. Hebat, oke. Pak Prabowo? Tegas. Tegas. Apa adanya. Orang mau ngomong apa aja tentang beliau sangat yakin itu benar, beliau jalankan. Komitmen. Ini kalau lu ngomongnya gitu bro, ini sebenarnya adalah dua kombinasi yang hebat harusnya. Ini yang gue pelajari terus, gue ikuti terus. Dua sosok ini menjadi figur saya untuk saya contoh. Kalau dia jadi satu, bayang nggak Pak hebat. Jokowi di hari-hari begini nggak ada istirahat? Bayangkan saya melihat beliau datang dari luar negeri jam 2 pagi. Saya pikir beliau kan istirahat. Saya jam berapa ya dipanggil beliau jam 10 ke istana. Saya pikir masih siang, rupanya jam 10 dipercepat saya datang. Oh, saya pikir Bapak masih istirahat dulu Pak gini. Masih banyak yang harus saya beresin. Waduh Pak, kalau Bapak begini saya harus kerja lebih lari lagi dong Pak, saya bilang. Iya. Sama Pak Prabowo juga. Usia beliau cukup banyak tapi semangatnya. Tapi kesehatan saya masih mungkin nggak sebagus Pak Prabowo. Pak Prabowo emang sehat banget. Saya kalah tapi semangat saya harus tiru semua. Iya. Jadi kedua hal ini. Artinya kalau dulu mereka jadi satu sebenarnya oke tuh. Sekarang kan udah bersatu. Jangan ngomongin dulu. Nah, kenapa nih bro? Sekarang udah bersatu. Lu udah bisa ngelihat dari dua sisi itu. Tapi sampai sekarang masih ada aja orang yang mengkultuskan salah satu dari mereka, ribut sendiri sampai detik ini. Iya dong, bener kan? Itu kan pendapat sosial, nggak bisa kita paksakan kehendak orang itu satu-satu harus sama. Dan itu akan hilang dengan sendirinya kalau pada akhirnya mereka memahami. Kayak saya kan, begitu saya lihat langsung, oh iya itu. Orang kan akan nganggap Pak Prabowo selalu galak ini karena memang nggak memahami. Saya ikut Pak Prabowo 27 tahun. Galak nggak? Loh kalau dilihat dari seorang komandan, kalau nggak galak, saya nggak suka dipimpin komandan gak galak. Iya dong, berarti kita jadi ayam sayur. Iya betul. Saya mau jadi macan. Loh komandan kalau nggak macan kan nggak gagah, nggak anak buah nggak juga hebat. Saya bro, saya sampai sejauh ini, saya banyak kalau nggak dilatih Pak Prabowo mungkin, dan saya nggak mimpi bro, terus terang nggak berani mimpi jadi menteri. Saya cita-cita saya jadi tentara. Oh tentara dipecat ya? Sedih kan.
Tapi Saya nggak ada tidak yang tahu garis tangan garis Tuhan tangan. ya. Itu Jadi gila ya. saya dipecat tingkat 2, kemudian saya di rumah orang tua nangis, sedih. Ya saya apalagi yang bisa saya lakukan, nunggu di situ. Nanti saya juga nggak punya masa depan. Saya izin pamit sama orang tua ke Jakarta untuk membalas, Budi orang tua. balas kegagalan yang saya sudah perbuat itu. Dipecatkan suatu kegagalan besar di kampung saya. Lu pecat berantem ya? Ya bos, berantem masa itu. Dan untungnya saya nggak di penjara, jadi dipecat. Teman saya ada di penjara. Tapi kita kumpul lagi di Jakarta. Oke. Ya, bukan pengalaman indah yang harus kita ceritakan atau kita banggakan, tapi dari situ saya banyak belajar beberapa hal. Ya tapi kan hidup orang memang belajar kan dari kesalahan-kesalahan toh intinya Belajar. tuh. Saya ketemu akhirnya Pak Prabowo di Jakarta, dikasih kesempatan. Ini satu peluang besar yang waktu itu saya temukan. Oke, beliau ngasih tahu begini. Ini kalian adalah orang-orang terbaik. Emas itu kalau ditaruh di mana saja tetap emas. Kalian terbaik, kalian pilihan dari sekian ratus ribu masyarakat Indonesia yang mau masuk AKABRI, kalian terpilih 800 orang. Saya menganggap kalian adalah pilihan-pilihan. Cuma memang kalian sedang mengalami musibah. Tidak kita inginkan, tapi kalian ikut saya. Saya kasih kesempatan kuliah, tapi syaratnya kalian harus latihan silat. Kenapa silat? Harus latihan silat. Iya, kenapa silat? Silat ini budaya bangsamu. Siapa lagi yang akan meneruskan kalau bukan? Oh, wow. Saya akan teruskan, tapi saya juga ada waktunya nanti berganti. Kalian juga harus turun. Dan makanya itu silat menjadi bagian daripada kegiatan kita sejak saat itu. Yeah. Dan alhamdulillah terus apa yang dilakukan selalu berusaha terbaik. Tapi memang lucu kalau ngelihat seorang sosok Edi Prabowo ini ya. Tidak akan pernah lepas dari sosok Prabowo. Karena mau lepas gimana pun namanya sudah Edi Prabowo gitu. Jadi kalau nyebut nama lu pasti ada Prabowo-nya. Mau gimana juga seperti itu. Saya tanpa beliau tidak ada apa-apa, bro. Why? Kenapa lu sangat begitu mengagungkan sosok Prabowo? Boleh tahu nggak apa yang membuat gini, momen apa yang you believe that okay, this guy is amazing, itu momen apa? Tanggal 2 Maret 1993 ketemu beliau di Cendana 7B waktu malam Senin. Di situ beliau memberikan saya sebuah kesempatan, satu kesempatan. Dan saya yakin ini kesempatan terbaik saya untuk membayar hutang ke orang tua saya. Momen itu, beliau ngasih tahu, saya kasih kesempatan kuliah, tapi kalian silat. Dan saya kasih biaya, tapi tidak banyak untuk bertahan di Jakarta. Disewakan rumah, diberi rumah. Satu kesempatan, jadi beliau memberikan kesempatan. Terus berjalan, latihan silat terus jalan, kuliah terus jalan. Alhamdulillah nilai saya bagus terus. Mulai diperhatikan beliau. Terus berapa kali setiap kegiatan diajak untuk dikasih arahan-arahan. Beliau juga dengan kesibukan beliau mengumpulkan kita, diberi santiaji pembekalan tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Bagaimana menjadi orang, bagaimana menjadi laki-laki. Terus, karena yang beliau waktu itu lakukan adalah daripada nanti saya diambil orang yang nggak benar, jadi penjahat misalnya, lebih repot lagi negara. Karena itu mungkin kan. Bisa saja. Dipecat dari tentara, masuk ke lingkungan yang berbeda, dipergunakan untuk hal yang negatif. Bisa terjadi. Bisa jadi. Tapi alhamdulillah kita ketemu beliau dan sampai sekarang. Jadi ini hutang budi yang nggak mungkin saya akan lupakan. Hutang budi yang tidak mungkin dilupakan. Oke. Sekarang kalau pertanyaannya gini, kan saat ini posisi lu bro udah sama nih dengan Pak Prabowo, sama-sama menteri. Ya. Secara itu ya. Secara itu ya. Beliau juga ngomong gitu. Nah, gimana tuh? Kalau melihat itu? Saya masih anak buah beliau. Masih anak buah beliau ya? Masih siap bawain tas beliau, masih siap nyopirin beliau. Kenapa? Ya itu dia. Kenapa begitu? Ya apa yang berbeda dari orang sih bro? Nggak ada kan.
selain tanggung jawabnya. Tanggung jawab kan tidak bisa membatasi atau menghilangkan kewajiban dia kepada orang yang pernah membesarkannya. Tapi kan lu sudah besar. Lu sudah menjadi menteri juga. Apa yang secara membedakan? posisi kan sejajar saat ini nih. Edi Prabowo dengan Prabowo sama-sama menteri di pemerintahan saat ini. Secara ini apa yang membuat struktural. saya harus bilang sama dengan beliau? Beliau boleh ngomong begitu kan, haknya beliau. Saya kan tetap anak buah. Tapi kewajiban apa yang membuat seorang Edi Prabowo mengatakan tetap anak buah? Saya dibesarkan beliau tanpa usulan dari beliau kepada Pak Jokowi. Saya juga tidak yakin Pak Jokowi akan mengangkat saya jadi menteri. Loh, kalau begitu misalnya ada masyarakat yang mengatakan Pak Edi Prabowo ini adalah menteri titipan, Anda pun nggak masalah dong? Nggak masalah. Gila lu. Yang penting kan tugas saya, kerjaan saya. Aduh, stres gua. Ngopi dulu, bro. Gue kalau lihat dari ketawa lu, kesannya apa yang gue lakukan luar biasa. Enggak bro, itu biasa. Bukan. Kita bayar budi. Maksud gue, kan harusnya kalau misalnya ada orang ngomong, Pak, lu tuh titipan, lu tuh menteri titipan dari Pak Prabowo ke Jokowi gitu. Emosi dong. Gimana? Gue udah capek. Malah, bro. iya. Masa gue harus emosi sama Iya. Iya. Kok malah iya gitu. Tapi karena itu ya, maksudnya begitu. Bro, satu gini. Oke, sorry. Pejabat publik itu adalah pelayan, bro. Kalau ada pelayan rakyat, kalau ada rakyat yang ngatain kita apa saja, biarin aja, itu haknya dia. Iya, betul. Boleh-boleh saja. Kapan lagi mereka akan memanfaatkan momen untuk bisa memanfaatkan? Mumpung ada menteri yang mau dimaki-maki. Kan pahala juga buat gue. Ada yang gambarin gue dengan makan apa? Ya. Lucu banget. Tapi gue sih nggak penting lah itu. Kenapa? Minimal gue kan ikut berkontribusi kepada kantornya. Menghasilkan oplah cukup besar sehingga bisa menambah. Kalau gini, saya bukan berarti nggak ngelawan karena saya merasa mengiyakan, enggak. Saya untuk apa melawan sesuatu yang mereka intinya pokoknya pakai dengan kerja ya. Iya, secara pasti menyerang, tetap akan menyerang terus. Nggak ada bedanya ya. Ini nggak ada mau bedanya. Lobby, mau ini, mau itu, enggak lah. Saya jalan saja. Tapi gue I'm agree with you. Maksud gue gini, gue pun kalau misalnya di seni gue, misalnya gue belajar sulap atau belajar apa, gue tuh selalu ngomong, walaupun misalnya gue juara dunia pada saat itu, gue selalu bilang gue belajar sama ini. Tetap, karena buat gue itu sebuah kebanggaan loh. Bisa mengatakan saya belajar sama orang ini sebuah kebanggaan. Makanya gue nggak ngerti misalnya ada magician gitu ya, dulu belajar sama gue, sekarang nggak ngaku-ngakuin gitu. Ya udahlah, gue bilang. Kualat nanti. Tapi maksudnya harusnya bangga kan. Rasa itu harusnya bangga, bukan sesuatu bukan hanya kebanggaan, bro. Kehormatan. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dicapai. Benar. Dan itu sebenarnya kewajiban dia untuk menghormati, bro. Kehormatan ya untuk itu juga. Bukan hanya sekedar kebanggaan, dia punya kewajiban moral. Kualat dia nanti. Ingat ya, kalau ada tadi yang disampaikan beliau, Anda harus mohon maaf sama beliau dan datang cium tangan. Enggak, ini pelajaran hidup loh, bro. Iya, benar. Tuhan nggak akan pernah salah menghukum Sistem orang. Ya. Sistemnya begitu. Tapi lu tuh pernah marah gak sih? Selain waktu berantem dulu itu? Pernah marah, bro. Marah anak buah kalau salah. Kadang-kadang juga tiba-tiba marah gara-gara ada yang kurang. Marah pada media? Media itu memang tugas yang ngingetin kita. Jadi kalau marah, nanti nggak ada lagi ngingetin kita, bro. So you're okay with that? Oke. Saya 11 tahun jadi anggota DPR. 10 tahun lebih periode pertama. Sudah periode kedua, sudah periode ketiga ini. Dan saya sudah hidup di antara mereka. Bagi saya, mereka adalah alat kontrol. Untuk setiap kebijakan yang kita lakukan. Makanya saya selalu sampaikan, kalau ada yang salah terhadap kebijakan kami, terbuka. Makanya kebijakan yang saya buat ini kan berdasarkan sesuatu yang sudah kita kaji dan kita undang semua ahli-ahli. Ada diskusi publiknya. Banyak, bro. Kita undang, ada yang nggak datang, sekarang mungkin nyerang-nyerang. Kenapa dulu nggak datang, sekarang? Nah, sekarang pun kita nggak peduli. Kalau lu ada masukan apa lagi? Jangan saya ingin ngasih makan rakyat saya. Jangan saya bikin kebijakan untuk mereka hidup, kemudian dihalang-halangi. Cari jalan keluar dong. Ada nggak jalan keluar untuk ngasih makan si pengumpul ini? Si keluarga dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada dibilang saya mementingkan perusahaan, saya pikir nggak juga.
Kalaupun iya Tapi iya juga nggak apa-apa dong. Kalau iya perusahaan juga, harus perusahaan ada harus hidup. keuntungan juga Iya. kan. Iyalah. Dan perusahaan setiap untung kan dia bayar pajak ke negara Iya, ada pajak 25%. juga. Betul. Bahkan pajak dividen 15%. Yang penting tidak mengkorupsi kan. Yang lah, penting enggak, gitu. saya nggak memberi karpet merah karena dia bayar sesuatu ke saya. Iya. Dan kalau ada yang merasa itu, tunjukkan saja. Terbuka, bro. Mudah kan? Wong ada yang sedang ngecek aset kekayaan saya segala macam, ya nggak apa-apa kan. Namanya juga pejabat publik. Boleh dicek, boleh dikontrol. Kenapa harus takut? Gitu, bro. Luar biasa. Loh, gua dipecat tentara, tiba-tiba jadi menteri. Makanya gue bilang, gue nggak berani mimpi jadi menteri sampai sejauh ini. Ini jalan yang saya sampai sekarang belum tahu rahasia ini. Jadi ini saja sudah harus bersyukur ya intinya. Saya jadi anggota DPR aja periode pertama itu sudah luar biasa hebat, alhamdulillah. Dan saya memang ini wujud rasa syukur, rasa hormat. Makanya saya terus all out kerja, ajak tim, dan tim di tempat saya itu adalah tim-tim yang dulu juga dirjennya Ibu Susi juga. Ya. Menteri yang sebelumnya saya nggak ganti semuanya, yang saya ganti yang kosong aja, yang saya isi yang kosong. Ya, betul. Ya kan? Tapi kan memang walaupun Pak Prabowo misalnya ngomong dengan Pak Jokowi dan sebagainya, Pak Jokowi juga udah deket sama lu juga kan. Tim suksesnya juga dulu pada saat Saya nggak mau GR lah, tapi ya. mungkin Waktu Asian Games ya Anda berhasil membuat mereka pelukan. enggak juga lah, itu kan karena anaknya aja tadi yang memang inisiatif. Iya, tapi kan tuh Dan heboh. yang jelas mungkin ini nilai positif dan ini yang akan selalu saya bangun, bro. Membangun positif di antara kita. Kita sudah ngadepin COVID yang begitu dahsyatnya di dunia. Nggak ada cara lain selain bersama-sama. Nggak bisa kita bangun. Sektor perikanan sekarang ini adalah sektor yang menurut saya menjadi tumpuan dan harapan. Dari budidaya, sektor ini masih 10%. Belum optimal, itu pun belum optimal. Harusnya bisa. Harusnya bisa banget ini. Yang 10% aja dioptimalkan, ini peningkatannya luar biasa. Saya kalau dikasih uang 200 triliun, saya bisa bangun 100.000 hektar tambak. 100.000 hektar tambak ini, kalau 1 hektar tambak menyerap 5 keluarga, itu 500.000 kakak. Kali 5, 2,5 juta penyerapan lapangan pekerja. Orang bisa makan dari sektor ini. Dan dari sisi produktivitas, 1 hektar tambak menghasilkan 40 ton per tahun. Kali 100.000, 4 juta ton per tahun. Kali $5 per kilo. 4 miliar kali $5 per kilo sama dengan 20 miliar dolar setahun. 200 triliun rupiah menjadi 20 miliar dolar setahun. Berarti kita udah untung 80 triliun. Minta dong bos. Setahun. Nggak, sudah kita sampaikan, tapi saya juga nggak bisa juga semua uang negara. Yeah. Kita menggunakan porsi satu uang APBN, mungkin 10%, 5-10%, sisanya swasta. Makanya kan saya hidupkan peran positif negara, keberpihakan negara ke pemerintah. Swasta kita libatkan, mereka yang pegang uang lebih banyak. Baru kemudian perorangan, siapa orang per orang, koperasi, daerah. Dan ini mulai menggeliat, lahan masih luas, lahan kita besar. Tapi itu kalau jalan gila sih. Dan iya benar, 4 miliar ton dan 500.000 ini dari sisi budidaya, tambak, baru 1 udang. Belum Udang yang doang lain. tuh ya. Udang doang. Dan itu Belum menggunakan yang biaya APBN hanya 10%. Totalnya kita butuh 200. Ya, tapi maksudnya kan kita nggak bisa dari APBN semua kan? Nggak bisa APBN. Kenapa semua. APBN kepake buat kalung antivirus? Enggak. Jadi Itu heboh juga maksudnya soalnya memang kemampuan kan dari sisi ekonomi kita kan Iya, APBN ini kan hanya 10% paling Iya, bisa 15%. Artinya Tapi kan tugas. dari sektor kami ini kalau swasta, peran swasta masih banyak. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID, portofolio di tempat lain itu kan sulit. Iya, betul. Seharusnya masuknya ke sini. Belum lagi sektor tangkap. Kita masih punya spare 3 juta ton ikan di laut. Dari total 12,5 juta ton ikan yang ada di laut, kita baru menangkap kira-kira 7,5 sampai 8 juta. Masih ada 3,5 untuk konsep tangkap secara berkelanjutan itu kita 80%-nya. Jadi kira-kira 2,5 sampai 3 juta ton. 1 juta ton kalau itu membutuhkan kapal 100 GT,
itu sekitar 10.000 kapal. Satu kapal mempekerjakan 30 sampai 40 orang, 300.000 sampai 400.000 orang kerja langsung. Belum termasuk multiplier effect. Iya, ini sebenarnya kan bisa bro, cukong-cukong banyak bro, yang banyak duitnya juga. Sudah sekarang, dulu kan izin-izin dipersulit. Sekarang sudah saya permudah. Izin kapal yang di atas 30 GT itu, karena pusat yang bikin 1 jam bro. Tapi 1 jam saja saya nggak yakin percaya bisa berjalan mulus. Ada kurang. Saya minta juga secara manual. Jadi kalau ada teman-teman, sahabat, lingkungan, siapa saja yang menemukan susah izin, silakan ketemu ke kantor KKP. Iya benar. Temuin aja Menteri KKP. Saya di KKP nggak membatasi siapapun yang datang. Nelayan, kalau ada yang datang, saya pernah bikin aturan, pokoknya nggak ada lagi dibatas-batasin. Ada nelayan dari mana saja, udah jauh-jauh datang, cuma mau ketemu Menteri, say hello, salaman, foto bareng, apa susahnya? Wong kita nggak ngeluarin apa-apa. Bukankah itu kewajiban kita membantu melayani mereka? That's true. Itu yang saya lakukan. Kebetulan saya baru mendarat dari Banyuwangi tadi. Dari Jakarta ke Karangsong, dari Karangsong terus sampai ke Banyuwangi. Di beberapa titik kita berhenti. Bentar. Banyak yang benci nggak sama Anda? Kalau orang benci itu biasanya kan demo ya, ini marah, yang lempar. Enggak, saya dipeluk. Wih. Cuman ya masalah karena COVID ya kita bilang salaman COVID. Salam COVID. Kita harus menghormati keputusan, nggak boleh jangan harus jaga jarak. Kalau enggak, wah dipeluk-pelukin saya. Wih. Ternyata begitu ya? Saya ngerasanya begitu, dan mereka berharap banyak dengan keputusan-keputusan terbaik yang saya lakukan. Oke, bro. Tapi kita tembak-tembakan langsung ya bro ya. Tapi jadi grogi. Jangan dong. Tapi bro, berita lu di mana-mana ini kan katanya merugikan. Katanya kan ada nih yang bikin berita gitu, merugikan. Wah, ini bibit apa namanya lobster ini merugikan. Dulu kan nggak boleh, sekarang dijual. Terus menguntungkan teman-teman begitu. Nah, ini kan akhirnya jadi berita. Ya. Lucu ya. Lucu. Kasihan deh jadi temennya menteri, nggak boleh berbuat apa-apa gitu ya. Nah itu dia. Nggak, gue cuma mau nanya. Gue mau nanya gini, kalau itu benar buat teman-teman lu, kenapa gue gak dikasih sih? Kan lu baru jadi teman gue barusan aja. Oh iya betul. Nanti kalau setelah ini. Tapi gimana ngadepin berita itu? Sebenarnya gimana sih? Kita tuh boleh nggak menjual bibit ini tuh boleh nggak? Latar belakangnya begini dulu ya. Iya. Gue boleh ngomong dari latar belakang. Boleh. Biar nggak salah paham. Iya. Ini kan latar belakangnya ini. Sebenarnya sebelum ini banyak orang yang hidupnya karena ini. Di Lombok misalnya, orang itu hidup dari memanfaatkan benih lobster yang ada di lapangan. Dari sini mereka nangkep, dijual, dibesarkan. Ada yang dibesarkan sendiri, ada yang dijual. Kemudian terjadilah mereka mendapat uang. Mereka bisa nyekolahkan anak, mereka bisa ngidupin keluarganya. Dan ini terjadi dari Sabang sampai Merauke. Dari dulu. Lalu kemudian ada aturan Permen 56 yang melarang melakukan penangkapan termasuk dengan membudidaya, alasannya untuk menjaga lingkungan. Dasar apa menjaga lingkungan hanya karena sebuah bibit bening ini kemudian langsung mematikan kehidupan, tapi lingkungan yang didulukan misalnya. Misalnya kalau memang benar, misalnya kalau lingkungan apa? Padahal kita tahu di data yang kita lakukan, riset ya, benih ini ada 27 miliar. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Mampus. Ya, kenapa? Logikanya sederhana. Jadi satu lobster itu bisa bertelur 1 juta. Saya tadinya ngitung hanya 500.000. Ternyata sejuta. Dan di Tasmania, ahlinya ini profesor. Bukan orang Indonesia, nggak ada kepentingan politik di Indonesia. Satu lobster bisa 4 kali karena musim panasnya 4 bulan. Artinya nggak akan habis? Nggak akan habis? Menurut dia nggak habis. Nggak habis? Walaupun diambil terus? Enggak. Atau ada aturan ngambilnya harus berapa banyak? Ya nggak semuanya diambil. Gini, orang ngambil itu kan tentunya terhadap kebutuhan. Ya kan, kita juga punya aturan. Nah yang paling pertama itu bukan diambil terus dijual. Dibudidaya dulu. Budidaya, digedein, setelah besar, dia silahkan jual. Jadi tidak ngabisin yang ini sebenarnya? Nggak ngabisin, dan kalau misalnya diambil nih, lobster ini nggak diambil juga mati.
Lu tahu nggak berapa Iya, katanya yang dari banyak potensi tuh yang mati dari tuh banyak sekian banget ya. miliar itu yang hidupnya berapa? Berapa? 0,02%. 0,02%. Jadi setiap 20.000 lobster, satu yang hidup. Sampai Artinya gede. dengan dibudidaya harusnya bisa lebih hidup lagi. Di budidaya dengan cara tradisional Oke. saja itu bisa 30%. Bisa 30%. Bahkan Oke. dengan sistem budidaya yang bagus sampai 80%. Tapi bukannya lebih untung ketika dijual saat dia dewasa? Oh iya, maunya kan begitu. Maunya gitu. Tapi kan infrastruktur kita belum begitu siap. Posisinya kan begini, dimatiin, dibiarin, nggak dijual, sudah ditangkap, nggak Mati. dijual, mati. Kenapa nggak dilakukan aja dijual, terus ada manfaatnya buat menghasilkan ekonomi di masyarakat dulu. Ekonomi di masyarakat. Dan ingat, begitu mereka yang nangkep ini, semua yang saya kasih izin ini, saya wajibkan 2% dikembalikan lagi ke alamnya. Setelah dia besarin, Dibalikin kan lagi. kalau dia sendirian di alam kan mati. Dibesarin, dia hidupnya sampai 30-80%. Dia diwajibkan mengembalikan 2% dari yang diambil. Jadi supaya balik lagi. Ya, Ya. kalau dia 1.000 ekor yang diambil, dia mengembalikan 2 ekor. Oke. Apa itu nolong? 20 ekor. 20 ekor, Iya. oke. Iya. Lebih banyak daripada yang dihasilkan alam membesarkan. Karena udah 100 iya, kali. karena tadi besar. perbandingannya tadi 0,02. 0,02% itu 2% dibandingin berarti ini 100 kali. jadi 100 kali. Iya, Iya. betul. Nah, ini Berarti alasan punah harusnya alasan nggak punah ada. harusnya tidak ada. Oke, alasan punah tidak ada ya. Oke, saya serang lagi Anda. Dengan senang hati. Bagian daripada tugas saya. Iya. Manakala bikin kebijakan yang dipertanyakan orang, silakan disampaikan dengan terbuka. Karena aturan ini pun kami bikin, backgroundnya itu sudah para ahli. Ya. Dari profesor, doktor, dari kampus, Jadi dari udah- ahli lingkungan, ada semua. udah itu. Dan kita undang semua yang kelompok-kelompok yang anti terhadap ini. Yuk kita bicara. Bedanya kalau gue nyerang kan nggak dipotong-potong, bos, gitu doang. Kok dipotong-potong? Kan ada kalau berita dipotong-potong dong. Oh. Maksud gue kan nggak dipotong-potong. Gue nyerangnya langsung depan orangnya gitu. Oke, bro. Tapi berita di mana-mana. Ini gue kenceng nih. Berita di mana-mana katanya Anda menguntungkan Partai Gerindra karena teman-temannya. Ya, Iya pasti akan terjadi gitu. Tapi begini, saya nggak ngerti ya kalau harus nguntungin siapa. Coba berapa orang Partai Gerindra di situ? Dua orang kan? Yang disebut Yang dengan disebut. ada hubungannya. Ya. Satu, Iwan Aras. Ya. Yang satunya lagi siapa? Sebayang, saya juga nggak kenal dia. Oke. Dan dia masuknya dari apa? Perusahaannya apa? Saya juga nggak kenal. Memang dia pernah caleg Gerindra. Saya nggak kenal dia. Dan dua-dua ini masuknya juga nggak lewat gua. Nggak lewat lu. Dia masuk begitu saja, daftar, baru cerita. Baru kemudian saya dengar dari berita ternyata dia ada di situ. Dan keputusan memutuskan dia itu bukan gua, kan ada tim. Tim itu ada tim ketuanya, wakil ketuanya, dan seluruh dirjen yang berhubungan langsung. Dirjen budidaya, dirjen tangkap, dirjen kepala badan BKIPM, karantina, dirjen termasuk PRL, Ya. dirjen termasuk irjen. Termasuk Irjen. Tapi di berita yang gue baca sempat katanya ada 26 orang dari Partai Gerindra. Salah dong bos, 26 itu perusahaan yang dikasih izin. 26 tuh perusahaan dikasih izin, bukan Iya. di Gerindanya. Iya, perusahaan yang dikasih izin, gua ngasih izin tuh bukan 26, semua siapa saja. Bahkan per hari ini karena sudah 31. Udah 31. Nah, 2 orang itu kebetulan orang Gerindra. Itu yang Saya jadi juga gede. nggak tahu apa ada lagi saya cari-cari juga, jangan sampai bila perlu saya batalin aja lah mereka, kan nggak lucu juga, nggak fair dong. Iya. Mereka kan harus hidup juga. Yang penting kan saya nggak memberikan kesempatan ini dong bro. Nggak memberikan kesempatan karena dia temen gua kasih karpet merah, Iya. yang lain Itu abai. yang lu diserang kan, bahwa lu memperkaya orang-orang dekat teman-teman. Kalau Kan itu lu menurut diserang. gua memperkaya tidak hanya teman dekat, semua orang yang mau berusaha. Tahu nggak kalau perusahaan ini gua kasih kesempatan hidup? Perusahaan Ya. ini bayar 25% pajak dari keuntungannya ke negara. Dan kalau dia pajak dividen, dia bayar 15% lagi. Dan layan-layan juga ya. Nah, nelayan Nelayan udah. kita wajibkan harganya 5.000 minimal. Sebelumnya pada saat penyelundupan, mereka dibeli 1.000, 2.000. Kalau masih ada meragukan sekarang nelayan dibeli itu, kan bisa laporkan langsung. Wong komitmennya kita bisa kasih peringatan dan cabut. Oh, oke. Soalnya hebohnya sampai di media itu bahkan logo Gerindra itu sampai di Lobster. meme
Banyak juga partai lain yang dihubung-hubungkan ganti. Ya biasalah ini. Saya pikir bagian daripada kebijakan publik yang saya Oke. ambil. Kalau ini bagian dari sebuah kebijakan menteri, artinya lu sebagai menteri sekarang tidak setuju dengan keputusan menteri yang lalu. Sebenarnya bukan saya hanya melihat di lapangan. Saya kan nggak ada urusan bisnis di sini. Saya nggak punya bisnis ikan, saya nggak ada bisnis lobster, bro. Gua nggak pernah ikut usaha ini sebelumnya, jadi gua enak. Nah, Gua hanya jalan aja. Jadi keputusan siapa? Keputusan berdasarkan masukan. Berdasarkan masukan. Masukan dari masyarakat. Oke. Masukan bahwa mereka ini selama ini makan, dibikin aturan ini mati hidupnya. mereka. Okay. Ada yang di penjara karena mereka dituduh menyelundup. Oke. Ditangkap di itu. Dan bahkan termasuk permintaan Pak Jokowi juga untuk memajukan budidaya masyarakat dan meningkatkan ekonomi kan? Iya. 2 hal yang Pak Jokowi minta. Bangun komunikasi dengan nelayan. Supaya nelayan apapun, masalah sekecil apapun, pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Yang kedua, bangun sektor perikanan budidaya. Artinya, yang saya lakukan ini adalah dua-dua itu. Artinya Babe menyetujui ini? Loh, kami sudah laporkan semua. Dan setuju? Dan beliau setuju. Oke, setuju. Iya kan? Oke. Dan satu lagi tadi, ada nama lain, Pak, katanya grup Pak Hasim. Ya, saya nggak tahu kan, dia masuk saja. Ada aturannya. Pak Hasim memang pernah ngikutin bisnis ini sebelum saya jadi menteri. Di, Jadi Mutiara. lu mengatakan bahwa nggak ngerti tentang itu dan nggak tahu tentang itu. Iya. Oke. Ini jalan biasa aja dan Jalan tidak biasa ada aja. KKN, tidak ada apapun sama sekali. Hitung aja lah 31 perusahaan ada 3. Dan menguntungkan buat masyarakat Dan sebenarnya. keuntungan buat masyarakat, harganya Oke. dijamin. Dan tentang ekspor benih, kan nggak akan selamanya ekspor. Begitu, Ya, begitu udah kita bisa infrastruktur membesarkan, besar nanti kita jualnya semuanya, setelah besar gitu intinya. Kemampuan kita saat ini masih sedikit sekali, mungkin 1 juta, 2 juta. Sementara benih yang ada di lapangan ini sampai 27 miliar. Oke. Saya suruh 10% saja, itu 2,5 miliaran. Tapi saya nggak nyuruh sampai sejauh itu, karena pasarnya juga di Vietnam itu hanya kurang dari 500 juta. Ya. Tapi bayangkan kalau 500 juta ini bisa kita penuhi, masih banyak benih lain yang Masih banyak benih lain yang dan bisa dilakukan. begini, peraturan ini kan bukan kitab suci, bro. Kalau ada yang salah kan kita siap. Saya kan bukan menteri yang keras kepala, yang setiap ada aturan ditegur, diingatkan masyarakat, nggak ngotot terus. Kalau memang ini nanti ada hal-hal yang tidak sesuai, saya pasti akan perbaiki dong. Pada saat peraturan ini dikeluarkan, kan sebenarnya peraturan ini sudah pada saat itu dimulai evaluasi. Jadi sebenarnya enggak. Jadi artinya kalaupun ada kesalahan di tengah jalan pun bisa diperbaiki lagi, itu maksudnya ya? Iya. Oke. Nggak, soalnya berita-berita di media itu mengatakan bahwa Pak Edi Prabowo ini sensitif dengan kata-kata tertentu. Apa misalnya? Ini tenggelamkan. Enggak. Saya sangat setuju penenggelaman kapal, tapi cara penenggelaman yang fair dong. Cara penenggelaman yang fair. Iya, artinya Artinya penenggelaman yang kemarin-kemarin tidak fair dong. bukan nggak fair. Maksud saya begini, lu kalau mau nenggelamkan, tenggelamkan dong. Nggak usah nunggu keputusan pengadilan. Lebih gila lagi dong berarti. Iya kan, ngapain? Kan kita nenggelamkan kapal karena kapal itu mencuri ikan. Iya. Kita tangkap, lari. Baru kita kejar, ingat, kasih peringatan, tembakan peringatan, kemudian dia nggak sanggup, tenggelamkan. Itu namanya penenggelaman. Kalau setelah putusan pengadilan, terus tenggelamkan lagi, ada biaya lain yang lu keluarkan. Untuk satu, nenggelamkan itu lu butuh BBM, butuh alat nenggelamkan, untuk bocorin butuh tenaga kerja, belum lagi acara-acara seremoninya. Oh, ada acara Belum milih seremoni. tempat, narik kapal ini harus di mana, butuh lagi BBM tambahan. Belum lagi kalau ada dampak lain-lain. Nggak langsung Wong, gitu dari ya. data ada sampai minimal 50 juta sampai 100 juta, bahkan ada 1 miliar. Ini yang ngomong orang-orang yang pernah melakukan penenggelaman. Untuk menenggelamkan kapal butuh Iya. 1 miliar tuh. Ya, padahal kapal ini kan bisa kita manfaatkan. Daripada Kalau saya ini disita. berpikirnya agak sedikit lebih gini, kita punya sekolah-sekolah yang jurusan perikanan. Yang secara fakta mereka ini belum punya Kapal. alat kapal untuk praktek. Oh, kita sita Kita aja. mau ngajarin anak, iya memang disita negara. Tapi setelah itu dimusnahkan, ditenggelamkan, itu maksudnya. Padahal daripada disita, dimusnahkan, kenapa nggak dikasih? Dipakai gitu kan, Iya. maksudnya disita tapi digunakan untuk negara kita Untuk gitu negara kan, maksudnya kita, kan. Iya. untuk kampus-kampus kita. Toh miliknya jadi milik negara kita Milik ketika negara itu dia kita, disita, dan ya. ada manfaat buat kampus. Kampus bisa ngajarin anak buahnya, Ya. anak muridnya, mahasiswanya untuk melaut, untuk cari ikan,
bahkan bisa menghasilkan uang. Iya, oke. Gimana kira-kira? Lebih baik itu sih kalau menurut gue sih. Lu sepakat kan sama gue? Gue sepakat kalau misalnya jadi- dipakai untuk Iya. murid-murid itu ya. Ada kekhawatiran memang kalau dia diberikan ke pihak ketiga, baik itu terjadi kampus, kelompok nelayan, atau koperasi, atau siapa saja lembaga yang membutuhkan, takutnya katanya dijual kembali sama cukong-cukong yang Tapi kan bisa tadinya dibikin aturan dong. Kalau itu kan bisa ada aturan menteri, Itulah ada yang saya aturan-aturan bilang. yang Kalau harusnya nggak kita bisa melakukan itu. ragu terhadap itu kan ada pengawasan. Iya. Kita punya PSDKP, ya kan? Ngerti gue. Pengawas sumber daya kelautan. Kita ada kapal pengawas, kita ada angkatan laut, kita ada Bakamla. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomong nanti takut dijual, takut digini, nggak usah kapal, semua juga begitu kan. Iya. Apa juga bisa dikerjain kalau mau oknum mah. Iya, dan Apapun. sampai hari ini, bro, gue sudah menangkap 53 kapal asing. 53 kapal asing. Dan satu itu tenggelam. Salah satunya tenggelam. Karena dia ngelawan. Terus kita kejar, tertabrak. Tenggelam. Sudah kita ikutin prosesnya, kita bikin juga berita ke... Ya kan salah dia sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apple to apple, salah dia kenapa masuk sambil nyuri. Ya. Harusnya dia nggak usah lari, dia kan nggak aman. Kita tangkap saja. Toh yang dihukum cuma nahkodanya. Sama kapalnya disita. Kenapa dia harus lari? Ya, Nah, makanya ini tenggelam. Nah, gue nggak ceritain juga. Dan hebatnya bro, yang saya rasakan penjaga laut kita, penjaga KKP, mereka semangat sekali. Kenapa? Ada salah satu video, saya nggak sebarkan. Karena saya mau ini nggak perlu jadi berita yang menghebohkan. Karena anak-anak kita itu begitu semangatnya dia bisa loncat ke kapal. Jadi kalau mereka dikejar bro, ini ada modusnya. Kapal diikat. Talinya dikasih apa? Setir ya kalau di kapal tuh setirnya. Kemudinya dikasih tali. Gasnya dikasih pemberat sehingga dia lari kencang. ABK-nya sembunyi di palka, di kabin. Karena kalau ditembak sama kita kan nggak kena kan, sembunyi kan nggak kena. Gimana caranya untuk nangani ini? Ya selain dikejar, anak buah kita loncat kan? Dan loncat. Loncat. Ada yang loncat. Padahal saya nggak sarankan. Kenapa? Ya bahaya. Kebayang kalau tiba-tiba dia dibunuh, ditembak. Iya. Pengaruhnya buat moral kita yang lain. Tapi enggak, atas keberaniannya dia matiin, dia berhentikan rem, dia udah siap dan yang lain-lain masuk, alhamdulillah bisa ketangkap. Iya. Ada Kayak itu. di film tuh. Kayak film James Bond. Iya, kayak di film. Ya. Padahal itu sipil. Padahal sipil. Sipil. Gila. Oke bro, I have last question for you. Karena gue tahu waktu lu, dia bentar lagi juga harus ada di tempat lain. Dia udah nyiapin waktu untuk datang ke sini. Gue punya pertanyaan terakhir yang mutakhir. Kemarin Pak Jokowi marah-marah videonya keluar. Wah, kalau nggak saya reshuffle nih. Gue tau lah kayak gitu ya. Seandainya lu di reshuffle, apakah siap? Bro, jabatan itu sampiran. Yang jelas, saya kan tugas sebagai anak buah presiden. Betul. Yang jelas saya kerja, lakukan apa saja. Kalau hasilnya Pak Jokowi tidak puas, beliau pasti kasih tahu. Dan kalau mau mengganti, itu hak prerogatif beliau. Itu hak prerogatif. Iya, yang jelas saya berbuat maksimal apa yang beliau tugaskan, kita jalan. Mantap. Iya, itu hak beliau. Dan saya tetap loyal sama beliau. Mantap. Oke. Oke. Thank you bro. Terima kasih Ini banyak. gue kalau nggak nyetop, kita nggak akan stop Iya. nih soalnya nih. Jadi gue harus nyetop. Enak ngobrol sama lu bro. Gue ini terus terang, gue pengagum lu. Wah. Masa gue harus nunggu jadi menteri baru bisa ketemu lu sih? Bener. Gue mau minta tanda tangan di baju gue ntar ya. Ya. Ada pulpen. Saya bener, ini serius. Enggak. Enggak kok. Kapan kita mancing? Oh iya bener ya. Ya. Oke. Tapi siap. waktu lu sibuk gak sih? Itu sih bukan menteri. Kita sama undang lah. ke, lu mau gak gue undang ke teman-teman nelayan? Oh ngeliat mereka ya. Lu sulap, kasih sulap deh. Oh iya. Wah asik bro. Kita main berdua kan lu bisa sulap juga kan. Gue nyanyi aja bro. Nyanyi. Siap. Tapi mereka kangen. Coba saya nanti pemirsa, teman-teman nelayan, ini saya tanya ke mereka, pasti mereka setuju. Saya, teman-teman, kita undang Bro Dedi ini datang ke lapangan untuk minimal ya sharing lah kehebatan beliau di depan kita. Setuju nggak? Saya mewakili mereka bro. Pasti setuju. Pasti setuju ya. Pasti setuju. Oh siap. Siap. Oke. Siap bos. Kita lakukan Monday. Siap, bro. Siap. Thank you bro ya. Thank you, bro, ya. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.